Saya mau ajak dulu juga dong untuk sapa teman-teman ya. Ini ada dari TikTok dan juga dari Instagram @metro.tv. Selamat hari Minggu. Topik kita adalah soal Indonesia yang hari ini akan melawan Australia. Iya, nanti loh Anggi jam 18.30 ya. Rencananya kita nonton atau tidak nih kira-kira? Nonton dong, harus nonton. Wajib nonton lah ya. Walaupun kita di Indonesia tapi tandingnya nanti di Qatar, ini tetap harus nonton untuk memberikan semangat dan euforianya harus sampai kemana-mana termasuk di media sosial ya Anggi ya. Di tweet, di X, di Instagram, di TikTok. Suarakan mudah-mudahan Indonesia bisa menang lawan Australia nanti. Setidaknya energi positifnya tersalurkan gitu ya, terkirimkan ke Qatar gitu ya. Iya dong. Bener ya? Amin, betul. Anggi, ini ngomong-ngomong soal nanti kita mau lihat bagaimana pertandingannya. Kita kalau lihat ini kan ada laga Indonesia di babak grup ya. Stadionnya terasa pada saat itu bermainnya seperti lagi di rumah kita sendiri gitu. Karena ramai dengan para pendukung supporter Indonesia, Anggi, yang pakai atribut dari Indonesia. Tapi bahasanya bahasa Indonesia? Enggak dong? Oh enggak dong, walaupun bahasanya bukan Indonesia, tapi kalau kita lihat itu di bendera-benderanya Indonesia tulisannya gitu. Bangga nggak? Bangga. Bangga banget. Tapi ada orang yang di sana yang mungkin bisa kita langsung ajak berbincang ya untuk bagaimana persiapan untuk pertandingan antara Indonesia ini melawan Australia. Kita sudah terhubung dengan staf KBRI di Doha, ada Mas Ali Murtado, pelaksana fungsi Pensusbot KBRI Doha. Mas, selamat sore waktu Indonesia. Halo Mas Ali. Sore. Halo, selamat sore Mas Anggi sama Mbak Valen. Jadi benar ya? Di Doha ya? Oke, Doha. Jadi benar ya kalau misalnya di sana itu kalau lagi ada pertandingan Indonesia itu orang Indonesia rame ya, Mas? Wow, bukan rame lagi, heboh. Semalam aja kita di Lusail Boulevard itu kita ada pawai supporter Indonesia, dan kali itu satu-satunya pawai dari negara peserta yang lain ya yang kita lakukan secara masif di situ. Tapi Mas Anggi, Mbak Valen, kalau misalkan kita lihat banyak sekali pemberitaan tentang supporter Indonesia di Qatar, itu sebenarnya tidak hadir dengan tiba-tiba ya, karena kita sudah siapkan itu, kita sudah desain itu jauh-jauh hari. Paling tidak sejak Oktober 2023 kita itu sudah bentuk namanya Ultras Garuda Qatar. Jadi ini satu perkumpulan wadah gitu ya untuk memudahkan komunikasi, koordinasi di antara para supporter Indonesia di sini. Jadi ini memang kita sudah siapkan jauh-jauh hari, dan KBRI terlibat sangat besar, sangat penting di situ. Mas Ali. Apa tadi namanya? Ultras? Ultras Garuda Qatar. Ultras Garuda Qatar ini jangan-jangan yang bikin ini ya, tiket cepat habis gitu-gitu ya? Nah itu, mau tanya itu juga Mas. Mas Ali, ini katanya juga, semua tiketnya terjual habis ya Mas ya? Gimana? Ya jadi gini Mbak Valen, ya ada beberapa yang simpang siur juga ya di medsos terutama. Jadi ketika kita dinyatakan lolos babak 16 besar, itu hanya dalam hitungan jam, 2 jam begitu ya, situs atau website penjualan tiket resmi di AFC itu langsung down. Saya menduga bahwa itu juga diserbu oleh supporter Indonesia yang ada di Qatar ya. Dan sampai beberapa hari itu tetap down, susah sekali diakses. Nah, berangkat dari situ kemudian KBRI berkoordinasi dengan simpul-simpul supporter, kita juga berkomunikasi dengan PSSI begitu ya, meminta kepada local organizing committee atau panitia lokal Piala Asia untuk memblok tiket. Nah, jadi blocking tiket ini kita lakukan relatif di akhir-akhir karena kita melihat belum ada perkembangan dari website yang down itu, dan alhamdulillah baru tadi malam kita dapatkan blocking tiket itu sekitar berapa ya? Mungkin sekitar 3.500 sampai 3.800 tiket. Yang malam itu juga kita distribusikan kepada para supporter. Jadi teman-teman ini baru istirahat mungkin jam 2 atau 3 dini hari tadi untuk distribusi tiket. Wow, Mas Ali, ini kan tadi sudah ada kayak kelompok Ultras Garuda Qatar gitu kan. Ini memang nanti tuh ada rencana mau ketemu nggak sih Mas sama timnas juga, atau sudah direncanain begitu? Jadi kalau ketemu memang di awal-awal dulu ya, ketika timnas baru datang. Kita sempat ketemu dengan timnas, sudah ada gathering gitu ya dengan timnas. Tapi kalau misalkan nanti pasca match kita nanti komunikasi dulu lah ya. Yang pasti Ultras siap kalau misalkan diberi kesempatan oleh teman-teman di timnas atau PSSI untuk silaturahmi.
Mas Ali, itu kalau misalnya dari pertandingan-pertandingan sebelumnya ataupun mungkin ada rencana ya nanti, itu tuh kalau misalnya supporter Indonesia pada nonton, biasanya pakai kostum gitu nggak sih Mas? Iya dong, jadi kita memang sengaja ya dari awal itu kita serukan betul ke WNI kita di Qatar bahwa Piala Asia ini bukan hanya perayaan tentang kehadiran timnas Indonesia di sini, tetapi juga ajang promosi budaya Indonesia di Qatar. Maka dari itu kemudian kita menghimbau teman-teman supporter untuk mengenakan pakaian adat. Kita juga menggelar Mbak Valen sekurangnya ya 20 pertunjukan budaya Indonesia di berbagai titik di Qatar. Dari mulai di Lusail Boulevard yang saya tadi sebutkan, itu salah satu landmark di sini. Kemudian juga ada di Qatar Cultural Village. Bahkan ada yang di seputaran stadion, kita ada panggung-panggung gembira dan kita isi dengan tarian-tarian Indonesia. Ada saman di situ, ada Gemu Famire, macam-macam lah. Jadi kita manfaatkan betul Piala Asia ini sebagai ajang untuk promosi kita. Bahkan di spanduk-spanduk yang terpasang di stadion itu, kalau misalkan kita jeli lihat, itu ada tulisan Wonderful Indonesia atau Visit Indonesia itu. Jadi kita selipkan sepanjang itu tidak dilarang oleh panitia, ya kita akan lakukan. Berarti tugasnya Mas Ali Murtado benar-benar berhasil ya? Iya dong, keren. Sambil ngumpulin orang banyak promosi budaya gitu kan. Banget loh itu. Mas Ali, mereka ini siapa sih Mas yang akhirnya diajak gabung rame-rame ini? Mereka ini dari mana aja? Gimana? Mereka ini yang Ultras Garuda Qatar ini sebenarnya ini orang Indonesia itu yang dari mana, atau memang dari Qatar atau bekerja di Qatar atau seperti apa Mas? Betul. Jadi Mas Anggi, Ultras sendiri kebanyakan itu terdiri dari para pekerja migran Indonesia yang ada di sini ya. Dan karena pekerja migran Indonesia di Qatar ini tipikalnya agak lain dengan yang di Saudi atau di Malaysia begitu. Kebanyakan di sini kan mereka bekerja di sektor migas, di penerbangan, di perhotelan begitu ya. Jadi mereka boleh membawa keluarganya ke sini. Nah, para pekerja migran Indonesia ini adalah komponen paling penting atau utama dari kelompok Ultras ini. Jadi kalau ditanya siapa aja komponennya, salah satunya ini. Tapi kita juga ada tuh yang dari UAE, ada yang dari Bahrain, ada yang dari Saudi Arabia datang ke sini. Bahkan saya punya teman tuh Mas Anggi, salah satu YouTuber dari Inggris. Dia itu begitu kita kalah dari Jepang, dia langsung terbang ke London. Dia menganggap Indonesia sudah nggak ada harapan lagi. Kebetulan YouTuber ini warga negara Inggris. Nah, begitu 2 jam mendarat di London, dia dengar Indonesia lolos 16 besar. Itu dia langsung beli tiket lagi kembali ke Doha. Jadi ini supporter Indonesia ini bukan hanya berasal dari WNI, tapi juga banyak sekali warga negara asing yang memang mendukung kita. Oke, jadi supporter yang mendukung timnas dan nanti malam juga jam 18.30 ini nggak kaleng-kaleng. Ada kita berdua di sini. Coba kita tanya kalau Mas Ali nanti gimana prediksinya Mas? Indonesia versus Australia? Kalau kita optimis lah ya, ya Australia tim yang kuat, tapi kita yakin dengan komposisi pemain muda, dengan racikan strategi dari Sintayong, itu kita bisa fight dengan sekuat-kuatnya, sehormat-hormatnya, dan kita bisa menang dari Australia. Oke. Kita akan kerahkan juga dukungan yang maksimal dari para WNI di sini. Oke. Kita akan tunggu postingan-postingannya Mas Ali dan juga info-info dari Ultras Garuda Qatar gitu ya. Mas Ali, terima kasih banyak ya atas waktunya ya. Terima kasih Mas Ali. Terima kasih banyak Bapak Len, Mas Anggi. Oke.